mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryanando. Saya dari Prodi Taris Bahasa Inggris kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Alpen Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua hadis dan penjelasannya. Hadis yang pertama yaitu hadis dari materi urgensi ilmu dan ulama. Hadis itu adalah hadis ilmu yang bermanfaat yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza matat insanu khoto'a amalahu illa min salasi sadaqatin jariyah au ilmi yungtafa'u bi au waladi solihi yad'ulah, yang punya arti dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas, Rasulullah SAW memberikan pelajaran tentang perlunya manusia mencari amal yang berkualitas, kekal, bermanfaat dalam kehidupan dunia maupun telah meninggal dunia. Kualitas amal itu tidak akan terputus pahalanya sekalipun ia telah meninggal dunia selama amalnya dimanfaatkan oleh banyak orang atau banyak manusia. Beliau menyatakan dalam hadis di atas, apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika profesi seseorang terputus, maka secara sendirinya upah, honor, gaji juga akan ikut terputus. Itu artinya tidak ada pekerjaan, tidak ada gaji. Seperti itu juga dengan amalan. Tidak ada amal, maka tidak ada pahala. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus pahalanya, yaitu yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah artinya sedekah yang mengalir, yakni pahalanya mengalir terus-menerus sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Misalnya bersedekah sajadah, bahan-bahan bangunan untuk masjid, musola, dan sarana ibadah lainnya. Sedekah jariah atau wakaf seperti ini tidak akan habis dan terus mengalir pahalanya selama benda-benda tersebut masih dimanfaatkan oleh banyak orang yang bersedekah, walaupun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan dan diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan dan mengajarkannya sampai ia meninggal dunia, bahkan sampai ke akhirat. Mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat di sini adalah segala ilmu yang bisa membawakan manfaat kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ilmu itu masih dipelajari, selama itu pilihlah orang yang mengajarkannya mendapatkan pahala terus-menerus yang akan dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Dalam Islam, ilmu dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ilmu fardhu ain seperti ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, faraid, Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu fardu kifayah seperti ilmu sains, kesastraan, kedokteran, dan lain sebagainya.
Masuk poin yang ketiga, yaitu anak yang saleh. Anak yang soleh, ini anak yang baik menurut Ibnu Hajar Al-Makki. Maksud soleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah. Anak soleh yang mau mendoakan ke semua orang tuanya. Doa adalah kemauan hati anak yang baik yang menginginkan orang tuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Hadis ini memberikan motivasi kepada anak agar selalu mendoakan orang tuanya, sekalipun orang lain pun bisa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini, yang pertama yaitu motivasi meningkatkan amal soleh yang bermanfaat dalam berbagai sektor, baik dalam diri sendiri, keluarga, dan sosial masyarakat. Yang kedua, keutamaan menuntut dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anjuran menyebarkan ilmu pengetahuan baik secara langsung dan proses mengajar maupun tulisan, seperti karya ilmiah, menulis buku, novel, dan lain sebagainya. Anjuran yang terakhir yaitu anjuran sedekah, wakaf, dan amal jariyah. Oke, semuanya, kita lanjut ke hadis yang kedua, yaitu dari materi sifat kepribadian pendidik. Hadis itu adalah hadis tentang pendidik harus adil, yang berbunyi, An-Nu'man ibni Bashirin anna habahu ata bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahal subni haza gulaman faqala aqul laduka nasalsa mislahu qala faqala farjikhu mutafakun alaihi, yang punya arti dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu bahwa ayahnya datang membawanya kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya saya telah memberikan seorang budak atau pembantu kepada anakku ini. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah semua anakmu kamu berikan budak seperti ini? Ayahnya menjawab, tidak. Lalu Rasulullah SAW lantas bersabda, tariklah kembali pemberianmu itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penjelasannya yaitu asbab warud al-hadis ini sebagaimana yang diwariskan oleh Al-Bukhari dan Nu'man bin Al-Bashir berkata, ayahku bersedekah sebagai sebagian hartaku kepadaku. Lantas ibuku Amrah bin Rawahah berkata, aku tidak rela sehingga engkau mempersiksakan sedekah ini kepada Rasulullah SAW. Maka berangkatlah ayahku menghadap Rasulullah SAW untuk mempersaksikannya tentang sedekah kepadaku. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu lakukan seperti ini terhadap semua anakmu? Dan seterusnya sebagaimana hadis di atas. Hadis di atas menjelaskan pengajaran Nabi terhadap seorang bapak agar bertindak seadil-adilnya terhadap anak-anaknya. Seorang bapak di dalam rumah tangga sebagai pendidik terhadap keluarganya harus bersikap adil baik dalam sikap, ucapan, dan segala tindakannya. Karena sikap adil ini mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tindakan yang adil dari orang tua atau dari seorang pendidik merupakan pendidikan terhadap anak-anaknya nanti. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini adalah seorang pendidik, baik guru maupun orang tua, harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal yang baik dalam sikap, pelayanan, dan penilaian.
Yang kedua yaitu dalam masalah hibah terhadap anak harus secara langsung, secara merata dan sama atau tidak semua. Yang ketiga yaitu anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan yang sesungguhnya tidak selalu diartikan sama. Yang keempat yaitu kesungguhan para sahabat pada ilmu atau hukum Islam ketika menghadapi suatu persoalan selalu bertanya kepada Nabi atau dipersaksikan kepadanya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.